Tapi dia tidak pernah marah kalau terbuka auratnya. Sementara ini semua adalah tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Semasa di dunia ini, sang ayah lupa bahwa ia akan dihadapkan di hadapan Rob langit dan bumi untuk ditanya tentang dosa-dosa yang dipikul olehnya dan putrinya. Sementara ia duduk santai sambil minum secangkir teh pagi. Setiap pandangan yang tertuju pada wanita yang memperlihatkan auratnya adalah dosa yang ditanggungnya dan oleh orang yang membiarkannya keluar dengan menampakkan aurat seperti ini. Ayah atau suami akan lupa akan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata dayyuth. Dayyuth tidak akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 5 halaman 2002. Ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seorang laki-laki yang dayyuth, yang tidak cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada anak, saudari, ibunya ataupun istrinya. Allahu a'lam. Suami yang nggak punya cemburu kepada istrinya itu disebut di dalam Islam dengan dayyuth. Dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth. Suami yang dayyuth tidak akan masuk surga. Anteng-anteng aja dia istrinya berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahram. Anteng-anteng saja dia lihat istrinya berpakaian ketat, nari di depan orang, menampakkan auratnya, memakai pakaian yang membentukkan lekukan tubuhnya, memamerkan kecantikannya, nge-share foto keindahan wajahnya di media yang dinikmati oleh lelaki-lelaki yang ada di media. Yang melihatnya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang setelah itu membayang-bayanginya, ada yang setelah itu melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram. Dia enggak punya rasa cemburu sedikit pun. Ini dayyuth namanya. Nabi katakan la yadkhulul jannata dayyuth. Suami yang dayyuth tidak akan masuk surga. Itu suami yang dayyuth. Ya. Dan sebenarnya suami yang membiarkan istrinya mengumbar auratnya, pada hakikatnya dia bukan. Orang yang bercadar dan berjilbab itu tujuannya bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk diperlihatkan, bukan untuk dipamerkan. Berjilbab itu untuk disembunyikan. Kita ketemu saja di jalanan disuruh tundukkan pandangan mata untuk menjaga hati dan kemaluan. Nah, ketemu saja tundukkan pandangan. Ini bagaimana tundukkan pandangan terlihat terus di Instagramnya dengan gaya-gayanya. Masya Allah. Hasil ngajinya mana? Suaminya mendiamkan. Suaminya dayyuth. Dayyuth. Kata Nabi, dayyuth ini adalah suami yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka mendiamkan istrinya terbuka aurat. Atau mungkin tertutup, tapi sengaja untuk memperlihatkan, memamerkan, dan mempertontonkan kecantikannya. La yadkhulul jannata dayyuth. Tidak masuk surga orang yang dayyuth. Istri Anda memperlihatkan tubuhnya lalu dinikmati oleh tukang sayur, tukang kerupuk, tukang ketoprak, suami tetangga Anda, lalu Anda tenang-tenang saja. Bahkan mereka memuji kecantikan tubuh istri Anda biasa-biasa saja. Dayyuth, kata Nabi SAW. Bukan kata saya ya, saya nggak punya hak untuk memvonis orang, tapi Nabi punya hak. Dan Nabi katakan la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak masuk surga orang atau suami yang tidak punya rasa cemburu. Tentang laki-laki dayus. Laki-laki dayus adalah laki-laki yang membiarkan keluarganya di dalam dosa dan maksiat dan tidak ada kecemburuan dalam dirinya. Contoh, dia biarin istrinya main TikTok joget-joget. Kurang keras? Nggak paham juga. Ketika dia biarkan begitu, dayus. Kemana rasa cemburumu? Istrimu berjoget-joget di depan HP lalu dikasih jempol sama orang cantik ya. Bangga. Rasa cemburu di mana? Dayus itu namanya. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, dayus itu tidak akan masuk surga, tidak akan mencium wanginya surga. La yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bicara kepada dia. Orang yang membiarkan istrinya mengumbar auratnya, dayus namanya. Orang yang membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki, dayus namanya. Orang yang membiarkan istrinya dinikmati laki-laki lain, dayus namanya. Walaupun dinikmati hanya dari mata, dayus namanya. Ini laki-laki yang udah hilang rasa cemburu. Yang kedua, dayyuth. Apabila si suami membiarkan istrinya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, memperlihatkan aurat dengan laki-laki yang bukan mahram, kemudian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka ini dayyuth. Hati-hati, dayyuth. Diharamkan dari surga.
Thalathatun la yadkhulunal jannata abadan. 3 orang yang tidak dimasukkan ke dalam surga selamanya. Buat apa ya akhi kalau seandainya kita dianggap orang bagus di mata manusia tetapi terancam siksa di mata Allah. Umur sebentar dan tidak berbau. Buat apa ya akhi? Terutama saat kita melakukan resepsi-resepsi pernikahan, ya hati-hati para ikhwah. Sudah ngaji, ya, di situ pertaruhan iman di situ. Wahai kaula muda yang mampu menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena pernikahan itu akan membuat kalian menjaga pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Yang tidak mampu puasa, kata Nabi SAW, ada solusi. Dan kita lihat anak-anak muda sekarang. Kadang-kala anak berpikir mereka duduk laki-laki dengan wanita malam hari. Mana bapaknya? Mana orang tuanya? Apakah orang tua akan menjadi dayun di antara orang-orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan mengampuni dosa mereka, tidak akan membersihkan mereka? Salah satunya ad-dayyun alladhi yuqirru bil munkar fi ahli, yang dia biarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Anak gadis perempuannya dibawa oleh laki-laki, dia biarkan.